Kita pasti sudah sering mendengar bahwa bermain video game itu banyak dampak negatifnya. Yang pertama, katanya bermain game bisa melarutkan orang dalam kehidupan fantasi. Seperti yang digambarkan dalam film Ready Player One, orang-orang menjadikan video game sebagai pelarian dari dunia nyata. Yang kedua, bermain video game itu adiktif. Orang dengan mudah menjadi ketagihan dengan bermain game. Bahkan saking ketagihannya dengan game, ada orang memilih keluar dari sekolah. For over 10 years, I was addicted to playing video games. This addiction affected many areas of my life, including being a major influence in my decision to drop out of high school at the age of 15. Yang ketiga, video game bisa membuat anak kecil akrab dengan kekerasan sejak dini. Presiden Amerika Serikat Donald Trump misalnya menyalahkan video game karena memperkenalkan kekerasan kepada kaum muda. I'm hearing more and more people say the level of violence on video games is really shaping young people's thoughts. Tetapi bermain video game tidak selamanya buruk. Ada juga sisi positif video game. Yang pertama, video game dapat meningkatkan kreativitas. Contohnya dengan bermain Minecraft, kita bisa mengasah kreativitas kita. Karena dalam game kita bisa bikin apapun yang kita mau. Hal ini baik karena kita bisa merealisasikan imajinasi kita ke dalam game. Yang kedua, bermain game dapat membuat kita gigih. Anggaplah kita bermain Mario. Setiap kali kita mati dalam permainan atau kalah, kita akan terus mengulangi level itu sampai berhasil menang. Yang ketiga, bermain game online dapat meningkatkan interaksi sosial. Contohnya, saat kita bermain Dota. Dota adalah sebuah game online multiplayer. Dalam Dota, kita akan lebih aktif berinteraksi dengan sesama pemain, karena kita harus bekerja sama dengan yang lain untuk memenangkan permainan. Dan ternyata menurut Craig Waitman dalam artikelnya di The Conversation, video game dapat membantu mengungkap bakat tersembunyi kita. Tapi, bagaimana? Saat orang lain berpikir bahwa game itu hanyalah fantasi semata, nyatanya siapa kita dalam game itu adalah cerminan kita yang sesungguhnya. Misalnya dalam Dota, kemampuan leadership kita secara tidak langsung tercermin dengan cara kita mengatur strategi untuk menang dalam permainan. Apalagi ini adalah game yang membutuhkan komunikasi antar orang dalam satu tim. Secara tidak langsung, keahlian leadership atau manajemen yang kita miliki dalam game sebenarnya adalah kemampuan yang kita miliki juga di dunia nyata. Apalagi kalau kita sudah dalam keadaan mengalir atau larut dalam game. Secara tidak sadar, kita akan bereaksi atau mengambil keputusan yang lebih otentik untuk menyelesaikan tantangan-tantangan dalam game. Bahkan kita jadi diri kita yang lebih real daripada kita di dunia nyata. Karena di dunia nyata, kita berperilaku sesuai dengan ekspektasi sosial dan aturan yang berlaku. Bahkan ada orang yang saking sadarnya bahwa kepribadian dalam game adalah cerminan aslinya, dia mencantumkan pencapaian dalam game di CV dia. Dan pencapaian tersebut berhasil membantu dia untuk mendapatkan pekerjaan. Menyadari bahwa game dapat mencerminkan kepribadian yang lebih real, Craig Waitman, dosen pemrograman game di Staffordshire University, mengembangkan sebuah tes kepribadian berbentuk video game. Craig menyadari bahwa kekurangan dari tes kepribadian yang biasanya adalah peserta tes cenderung menjawab pertanyaan dengan bias atau menebak jawaban, sehingga hasilnya tidak sepenuhnya akurat. Menjawab kekurangan tersebut, tes kepribadian yang dikembangkan Craig menerapkan sistem di mana perilaku dirangsang secara alamiah menggunakan permainan lalu diukur dengan tipe indikator Myers-Briggs. The games environment could potentially bring a more clearer picture and one that's more accurate. Lalu apa yang bisa dilakukan dengan hasil tes ini? Hasil dari tes ini akan mengungkapkan bakat terpendam yang sebenarnya ada dalam diri kita. Dan dari informasi ini, kita bisa manfaatkan untuk menyusun masa depan kita, terutama dalam bidang karir. Kita dapat memilih karir yang lebih cocok dengan bakat atau potensi alami kita. Kita bisa lebih otentik seperti kita dalam game di pekerjaan kita, dan hasilnya kita bisa memaksimalkan potensi kita. Dalam psikologi, saat kita menyadari bahwa potensi bakat kita terpenuhi, hal ini disebut sebagai aktualisasi diri, yang merupakan puncak dari Maslow's Hierarchy of Needs. Dan saat kebutuhan aktualisasi diri ini terpenuhi, kita pun secara teori akan bahagia.